Kenapa Permadi-san tidak mau menerima tawaran menjadi Gubernur Osaka? Jadi gubernur itu berat tanggung jawabnya, Winona-san. Tapi itu kan bisa membuat kita menjadi kaya raya. Winona-san, kamu tahu apa yang terjadi dengan Gubernur Tokyo? Memangnya kenapa dengan Gubernur Tokyo? Gubernur Tokyo memperkaya diri sampai dia dikutuk sama dewa. Lagi jalan kejebur got. Canda got. Halo Sobat Inspirasi News, kembali lagi bertemu dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh-tokoh politik yang makin gesit dan makin panas saja menjelang Pilpres 2024. Dan kali ini masih soal Anies Baswedan yang kembali dihajar habis-habisan oleh buzzer dan juga lawan-lawan politiknya, terutama dari PDIP. Anies dihajar dalam dua hal, yakni saat Anies berkunjung ke Papua dalam foto yang tampak sepi itu, dan juga soal Formula E, serta soal Anies mengatakan bahwasannya Pilkada DKI yang tidak digelar di 2022 sesuai jadwal 5 tahunnya. Hal itu dikatakan oleh para penyerang Anies sebagai upaya Anies untuk mencari masa popularitas untuk Pilpres 2024 dan dalam rangka untuk menyerang lawan politiknya. Dan kali ini Abu Janda kembali keluar dari sarangnya dan juga politikus PDIP yang lain, serta ada Gez Khalifah yang membela Anies dan menghajar para buzzer Anies itu. Nah, bagaimanakah ceritanya? Apa yang dikatakan oleh Abu Janda dan juga para penyerang Anies, dan bagaimana Gez Khalifah menyentil para politikus dan juga para buzzer agar tidak lagi menyerang Anies? Yuk simak kupas tipis-tipis Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap bentikan jarimu. Oke, langsung saja kita tahu bahwa Anies Baswedan ke Papua, dan di sana Anies Baswedan langsung menyemangati para atlet PON 20 Papua yang berasal dari DKI. Dengan kehadiran Anies, maka para atlet bersemangat dan juga mereka meraih medali yang luar biasa. Anies memang tidak mengadakan popularitas di sana, tidak membawa wartawan atau tidak mengundang wartawan atau kamera, dan tidak mengadakan sambutan. Itu yang membuat foto Anies saat di Bandara Jayapura sepi. Inilah yang dimanfaatkan oleh buzzer, terutama Abu Janda, untuk menghajar Anies. Dalam sebuah mitra Benteng Sumbar, sesalkan Anies ke Papua, Abu Janda mengatakan bukannya fokus kerja, malah keluyuran genit untuk 2024. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda menyayangkan kepergian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Papua untuk meninjau kesiapan para atlet. Abu Janda menilai Anies semestinya fokus menangani persoalan banjir di ibu kota. Dia menduga langkah Anies ke Papua sebagai upaya pencitraan untuk menyongsong Pilpres 2024. Bukannya fokus kerja, Jakarta udah mau masuk musim banjir, malah keluyuran genit pencitraan buat 2024, tulis Permadi, aktivis dalam akunnya yang dikenal dengan Abu Janda itu pada Selasa 12 Oktober 2021. Dalam unggahan itu, Abu Janda membagikan tangkapan layar berita bertajuk Anies ke Papua nggak disambut meriah. Taunya sampai sana sepi, nggak ada yang nyambut, sindirnya. Permadi lantas menyebut sebagian masyarakat tidak mungkin mendukung Anies di Pilpres. Yang pengen Anies Baswedan jadi presiden ya cuma kadrun tuntasnya. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan memang bertolak ke Jayapura, Papua untuk melihat kesiapan para atlet yang mewakili DKI Jakarta di PON 20 di Papua. Namun kemudian hal itu pun membuat Gez Khalifah membuat serangan balik kepada para penyerang Anies, terutama para politikus di PDIP. Pendukung Anies Baswedan, Gez Khalifah ini geram dengan manuver-manuver politikus PDIP dan para buzzer yang terus saja menyerang Anies, terutama politikus PDIP yakni Prasetyo Edi Marsudi yang merupakan ketua DPRD. Dia heran Prasetyo yang meminta Anies berhenti berbohong soal diundurnya pelaksanaan Pilkada 2022.
Guys menyindir sebaiknya Prasetyo dan koleganya di DPRD DKI lebih baik melaksanakan tugas dan kewajibannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anies tak punya partai, tidak punya dana. Dia hanya punya prestasi demi prestasi. Nggak usah takut terhadap Anies, biasa-biasa saja, ujar Ges Khalifah dilansir dari FIFA Rabu 13 Oktober. Ges menambahkan dari hasil survei juga sudah terlihat yang diduganya sudah mendegradasikan Anies dengan mengutak-atik angka elektabilitas. Contohnya, Anies tiba-tiba surveinya jadi nomor 4. Kan kita bisa menertawakan itu sambil kita bertepuk tangan, sebut Ges. Ges sebelumnya menyebut yang justru berbohong adalah Prasetyo sendiri. Dia bilang Prasetyo sengaja menggunakan diksi pembohong untuk menyerang Anies. Padahal menurut dia Anies tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun menanggapi jadwal Pilkada DKI yang diundur jadi 2024. Cari satu alamat saja, Anies yang mengomentari tentang diundurnya Pilkada. Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Tapi Pras menariknya ke sana. Kenapa? Ujar Ges. Kemudian ia menduga manuver Prasetyo karena untuk menutupi langkah kebohongannya yang ngotot memasukkan interpelasi Formula E dalam rapat Badan Musyawarah DPRD DKI. Ges mempertanyakan cara Prasetyo yang berujung protes dari 7 fraksi lain di DPRD DKI. Hingga fraksi-fraksi melaporkan dia ke Dewan Kehormatan. Kelakuan pembohongnya begitu, mengatakan orang lain pembohong, yang pembohong dia sendiri, jelas Ges. Sebelumnya yang Prasetyo Adi Marsudi dalam keterangannya meminta Anies tidak berbohong terkait mundurnya proses Pilkada DKI. Menurut dia, jangan seakan-akan pemerintah pusat sengaja memundurkan Pilkada serentak menjadi 2024. Dia mengatakan pengunduran Pilkada sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur. Ia menekankan dalam undang-undang itu disebutkan pelaksanaan Pilkada DKI dihelat pada 2024. Kalau sosmed pasti rame terus. Rame terus. Hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini selangit, besok bisa nungslep-nungslep-nungslepnya. Karena itu nggak usah pusing, relax saja. Kalau sosmed itu pasti begitu. Makanya prinsipnya dari dulu, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Gitu aja dipegangnya. Tepuk tangan dong buat Pak Anies. Jadi kalau dipuji tenang aja. Karena siapa tahu besok nungslep gitu. Iya betul. Ada masa, kadang-kadang kita di Jakarta ini hal yang kecil aja jadi besar. Betul. Tapi ada hal yang besar jadi kecil. Iya. Kemarin contohnya Bang, para pemret itu melihat Jakarta International Stadium. Mereka itu banyak yang bilang, Mas ini ada barang sebesar gini kok kita nggak tahu ya. Gitu. Jakarta International Stadium, karena itu nanti akan menjadi stadion Terbesar. dengan terbesar, Iya. terbaik, karena bisa indoor. Iya. Jadi hujan pun bisa pertandingan di situ.